Selamat siang anak-anakku kelas 10. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Ibu Biologi. Untuk episode kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai klasifikasi pada makhluk hidup. Di bumi ini hanya ada 5 kingdom yang mengklasifikasikan semua makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang ada di bumi ini hanya diklasifikasikan menjadi 5 kingdom. Nah, tapi nanti kalian lihat ya di papan itu ditambah 1. Kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi yang disebut dengan tingkatan kingdom? Nanti Ibu jelaskan. Baiklah, nak, siapkan peralatan tulis kamu. Karena Ibu tidak akan mencatat semua yang Ibu jelaskan ini di papan. Jadi kalian siapkan alat tulis kalian ya untuk mencatat apa yang Ibu jelaskan yang tidak tertulis di papan tulis. Oke? Baik, kita mulai ya, nak. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi kelompok virus, kelompok monera ya. Kalau virus kalian sudah pernah dengar tentunya ya. Sekarang sedang hit tuh ya, corona tuh menyebabkan sakit ya, seperti flu ya. Kemudian monera, kingdom monera ya. Kingdom monera ini contohnya adalah bakteri. Nah, kelompok ini juga banyak menyebabkan penyakit. Tapi nanti kalian akan lihat nih kalau sudah dibahas detail masing-masing ini kelompok, masing-masing kingdom ya, kalian akan tahu ya, ada yang peranannya itu merugikan bagi manusia ya, ada juga yang menguntungkan. Demikian juga dengan kingdom monera yang contohnya adalah bakteri. Kemudian kingdom selanjutnya adalah protista, fungi, plantae, dan animalia. Dan yang disebut dengan kingdom adalah ini hanya 5. Kenapa virus itu belum bisa kita masukkan sebagai kingdom pada makhluk hidup? Karena ada sebagian para ahli yang menyatakan bahwa virus adalah makhluk tidak hidup. Nanti kalian juga akan tahu bahwa kalau kita sudah membahas mengenai virus secara detail, virus itu ternyata memiliki ciri-ciri yang seperti benda mati. Oke, baiklah. Sekarang bagaimana kita membedakan atau mengelompokkan ini berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing kingdom ini, termasuk virus. Oke. Nah, yang pertama adalah dari selnya. Ya, dari si sel, bentuk selnya. Jadi, virus adalah kelompok yang disebut dengan kelompok makhluk hidup yang aseluler. Dia itu belum berbentuk sel. Ya, ukurannya itu sangat kecil, ya. Dia belum mempunyai ciri-ciri yang disebut dengan sel, ya. Ukurannya itu adalah partikuler dia, ya. Jadi virus adalah kelompok makhluk hidup atau organisme yang disebut dengan organisme aseluler. Sedangkan yang ini sisanya yang 5 kingdom ini sudah disebut dengan makhluk hidup yang seluler, begitu. Ya, nanti di kelas 11 kan kalian belajar mengenai sel. Ya, ciri-ciri dari sel. Nah, kemudian selain kriteria ini ada kriteria lainnya. Ini juga dilihat dari kondisi selnya, ya. Kemudian ada ini kriteria ini juga dilihat dari kondisi selnya. Nah, kemudian kriteria yang terakhir itu adalah dari peran dia sebagai makhluk hidup. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi ini kalau kita kriteria pertama dilihat dari sel itu si virus aseluler, sisanya adalah seluler. Kemudian bagaimana membedakan si monera dengan keempat kingdom lainnya? Itu dilihat dari kondisi selnya.
Ada yang kalau monera itu adalah prokariot dan eukariot. Nah, batasan atau definisi prokariot dan eukariot ini dilihat dari inti. Pada kelompok monera, maka si selnya itu belum memiliki inti. Sedangkan mulai dari protista sampai animalia itu sudah memiliki inti. Jadi prokariot adalah sel yang belum memiliki inti. Sedangkan eukariot itu adalah sel yang sudah memiliki inti. Begitu. Oke. Nah, masih kriteria selanjutnya ini masih juga dilihat dari kondisi selnya. Nah, Ibu pindah sini ya. Nah, jadi kelompok atau kingdom monera, maka sel-selnya itu memiliki dinding. Nanti kalian juga akan lebih jelas ya kalau kalian di kelas 11 belajar mengenai biologi sel. Ya, jadi kelompok monera itu memiliki dinding. Kingdom mana lagi yang punya dinding? Adalah fungi. Ya. Kemudian apalagi adalah plantae. Ya. Nah, bagaimana dengan protista? Ternyata protista itu ada yang memiliki dinding dan ada pula yang tidak. Ya. Nah, kalau ini Ibu tulis ya, berarti ya. Jadi animalia ini adalah tidak. Oke, Ibu ulangi untuk kriteria ini ya. Monera itu memiliki dinding, sel tentu saja. Kalau protista ada yang memiliki dinding sel, ada juga yang tidak. Ya, nanti kalian tahu karena protista itu ada yang mirip tumbuhan dan ada yang mirip hewan. Manakah nanti yang memiliki dinding sel dan yang tidak memiliki dinding sel, ya? Nah, kemudian fungi ini memiliki dinding sel. Kemudian plantae juga memiliki dinding sel dan animalia juga ini tidak memiliki dinding sel. Oke. Nah, kemudian dari perannya dia sebagai makhluk hidup, maka makhluk hidup itu ada yang dikelompokkan menjadi makhluk hidup autotrof. Artinya dia itu bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dan menyediakan atau menyiapkan makanan untuk makhluk hidup lain. Ya, itu namanya autotrof. Kalau heterotrof, ya, auto itu artinya sendiri, trof adalah makanan. Gitu. Jadi makanannya bisa dibikin sendiri, bahkan dia bisa menyiapkan untuk makhluk hidup lain. Begitu. Ya, nah kalau heterotrof kebalikannya, hetero itu lain, trof itu makanan. Jadi makanan dia itu bergantung kepada makhluk hidup lain. Sekarang kita lihat kingdom-kingdom manakah yang punya peran sebagai makhluk autotrof dan mana yang punya peran sebagai makhluk heterotrof. Ya, monera ini adalah makhluk hidup heterotrof. Jadi dia itu bergantung kepada makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanannya. Ya. Kemudian kalau protista bagaimana? Oh, ternyata protista itu ada dua. Ada kelompok yang heterotrof, ada juga yang autotrof. Kalau yang heterotrof ini nanti adalah protista yang mirip hewan. Itu perannya adalah makhluk heterotrof. Sedangkan yang autotrof adalah protista yang mirip tumbuhan. Begitu ya, Nak? Nah, kemudian kalau fungi bagaimana? Fungi ternyata juga seperti monera. Dia adalah makhluk yang heterotrof. Tidak bisa membuat makanan sendiri. Atau makannya itu bergantung pada makhluk hidup lain. Nah, kemudian plantae. Nah, plantae kelompok tumbuhan ini adalah makhluk hidup autotrof. Ini tentu saja kalian sudah pernah dengar ya pada saat kalian belajar di SMP atau SD juga ya, apa itu makhluk hidup autotrof dan apa itu makhluk hidup heterotrof. Nah, ini kelompok hewan, dia adalah makhluk hidup heterotrof. Nah, demikian anak-anak bagaimana
kita mengklasifikasikan makhluk hidup, ya, dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu dilihat dari kriteria sel dan perannya sebagai makhluk hidup. Apakah dia itu makhluk yang bisa membuat makanannya sendiri atau makhluk hidup yang makannya bergantung kepada makhluk hidup lain. Oke? Paham? Semoga ya kalian bisa memahami. Ibu ulang sendiri, sekali lagi maaf, Ibu ulang sekali lagi bahwa virus adalah kelompok makhluk hidup yang bukan sel. Dia masih dalam bentuk partikel. Jadi kita bisa ekivalenkan dengan gen. Kecil sekali virus itu. Jauh lebih kecil dari kelompok bakteri yang masuk kingdom Monera. Nah, sisanya adalah makhluk hidup seluler. Ya. Nah, di antara makhluk-makhluk hidup seluler ini bagaimana membedakannya? Kita lihat dari kondisi selnya berinti atau tidak, punya membran inti atau tidak. Ternyata Monera adalah kingdom yang tidak memiliki membran inti, sedangkan mulai dari Protista sampai Animalia dia sudah punya membran inti. Oke, masih dari kriteria selnya juga, ya. Bagaimana kondisi kingdom Monera? Bagaimana kondisi kingdom Protista, fungi dan plantae? Ternyata kingdom ini memiliki dinding. Yang Monera memiliki dinding, Protista memiliki dinding, tapi ada juga yang tidak, ya. Kemudian kalau fungi juga memiliki dinding selnya, plantae memiliki dinding, dan yang tidak sama sekali, semua sel dari kelompok kingdom Animalia itu tidak memiliki dinding adalah hewan ini, kingdom Animalia. Oke? Ya. Nah, kemudian dari perannya dia sebagai makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri atau tidak, itu adalah ini, ya, heterotrof dan autotrof kriterianya. Oke? Monera adalah heterotrof semuanya. Protista ternyata ada autotrof dan heterotrof. Fungi ternyata semua adalah heterotrof. Plantae autotrof, Animalia heterotrof. Dari kriteria ini dan kriteria ini pun kalian juga bisa menarik kesimpulan loh. Ya. Oke. Semoga kalian bisa memahami, ya, apa yang Ibu jelaskan untuk episode kali ini. Baiklah anak-anak kelas 10, Ibu rasa episode ini cukup sampai di sini. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa yang sudah Ibu jelaskan tadi di papan tulis, ya. Bagaimana ciri-ciri detail, ciri-ciri khusus dari virus, dari kingdom Monera, dan seterusnya, ya. Barusan yang Ibu jelaskan itu adalah ciri-ciri umum yang bisa membedakan antara kingdom-kingdom tersebut. Oke anak-anak, baiklah sampai di sini dulu anak-anak untuk episode kali ini. Selamat siang, selamat belajar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.